jenang-jenang candil-ndil. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Jenang Candil, yang didasarkan pada kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat 7 sampai 9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus para pembesarnya, Benhail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga orang-orang Lewi, Semaya, Netanya, Sebadja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob-Adonia. Bersama semua orang Lewi ini ada Imam Elisama dan Yoram. Mereka mengajar di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Saudaraku, jenang candil atau bubur candil adalah makanan berupa bubur yang terbuat dari tepung ketan, gula merah, dan santan. Jenang ini memakai bola-bola dari tepung ketan berukuran kecil sebagai isinya. Bola-bola kecil ini terlebih dahulu direbus dengan kuah gula merah sehingga rasanya menjadi manis legit. Kata candil berarti bulatan-bulatan kenyal yang berasal dari adonan tepung ketan tadi. Ketika dihidangkan, jenang ini disiram dengan kuah santan. Sepintas, jenang candil mirip dengan bubur biji salak. Bedanya, pada jenang candil, bola-bola kecilnya dibuat dari tepung ketan, sedangkan bubur biji salak dibuat dari ubi kuning. Di beberapa tempat di Jawa, jenang candil juga disebut dengan nama jenang grendul. Jenang candil merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas harmonisasi kehidupan dan berjalannya roda kehidupan yang terus berputar. Ketika jenang candil ini dibuat dan disajikan, maka orang lain akan ikut menikmatinya. Hal itu berarti bahwa ungkapan syukur kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk ajakan kepada orang lain agar dapat ikut merasakan sukacita tersebut. Dengan kata lain, rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk tindakan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, mungkin kita sering mendengar istilah blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Rasanya jenang candil ini cukup menggambarkan keadaan ini. Karena rasa syukur atas berkat Tuhan, sehingga mengajak orang lain untuk turut merasakan sukacita dengan ikut menikmati enaknya jenang candil ini. Tindakan blessed to be a blessing ini pernah ditunjukkan oleh salah seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat. Alkitab menyaksikan bahwa Raja Yosafat ini memiliki pribadi yang baik. Ia raja yang taat pada Tuhan, demikian kesaksian 2 Tawarikh 17 ayat 3 dan 4. Dan raja yang berupaya menghadirkan pemerintahan yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila Raja Yosafat mendapat dukungan dari rakyatnya, bahkan juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Salah satu bentuk upaya untuk menyejahterakan rakyatnya adalah dengan mendidik mereka, baik di dalam ilmu maupun iman. Tindakan Raja Yosafat ini berbeda dengan kebanyakan pejabat di dunia ini yang terkesan justru membodohi rakyat. Alkitab menyaksikan demikian. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus para pembesarnya, Benhail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda.
Bersama-sama mereka turut juga orang-orang Lewi, Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia. Bersama semua orang Lewi ini ada Imam Elisama dan Yoram. Mereka mengajar di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan intelektual dan pendidikan iman atau spiritualitas. Pengetahuan dan wawasan yang baik akan menolong rakyat agar dapat memecahkan masalah, memahami informasi, berpikir kritis, dan membuat keputusan yang rasional. Sedangkan spiritualitas yang baik akan menolong rakyat agar dapat menjaga keseimbangan mental dan emosional serta menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Ungkapan syukur Raja Yosafat diwujudkan dengan tindakan mencerdaskan rakyat, baik dalam pengetahuan maupun iman kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mesti bersikap blessed to be a blessing. Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka sudah seharusnya lah kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Raja Yosafat telah mengupayakan yang terbaik bagi rakyat Yehuda sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Kiranya hidangan jenang candil hari ini dapat mengingatkan kita semua, karena begitu besar kebaikan Tuhan bagi kita. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat dan pertolongan-Mu. Kami rindu untuk memberikan hidup ini sebagai persembahan bagi kemuliaan-Mu. Kiranya pikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.